memeluk dirinya dengan selimut cintanya, memeluk dirinya dengan kasih dan sayangnya. Tohal Yamani, Tohal Yamani, rindu yang mendalam kepada Nabi. Salawat dan salam atas ini Nabi, Nabi yang terhormat, Nabi yang termulia. Tohal Yamani, Tohal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan para tokoh agama, orang tua, tokoh masyarakat, juga para hadirin, hadirat, jamaah laki-laki ataupun perempuan majelis taklim Berkat Jaya Abah Mama malam minggu. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dalam keadaan beriman, anak-anak kita beriman, turunan kita semuanya saleh dan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita, keterangan kita setengah bulan yang lalu, terakhir kita sampai di bab setengah bulan yang lalu itu di doa iftitah terakhir sampai wama ana minal musyrikin, dan aku bukan tergolong orang-orang yang syirik. Mengulangi sedikit, syirik itu sebenarnya ada 5 ya, kalau yang kita sambat 3. Pertama, syirik yang jali, yang nampak, ya, menyembah berhala, itu termasuk dosa besar. Lebih besar lagi dosanya daripada itu syirik yang kedua, namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa tuh? Asa bungas, asa pintar, asa-asa, penyakit asa-asa, asa paiyanya, asa paharatnya, rasa paling alim, rasa asa-asaan, penyakit asa-asaan. Itu namanya asa-asa, rasa-rasa yang di dalam, yang hanya mengetahui tadi hanya dirinya sendiri. Itu namanya syirik yang tersembunyi. Yang kedua, yang tersembunyi ini lebih besar bisa dosanya daripada yang menyembah berhala. Kalau berhala itu nampak, kalau yang tersembunyi ini siapa tahu, ayo. Makanya disebut syirik yang tersembunyi. Syirik yang ketiga ialah kapi wal kapi, lebih tersembunyi lagi. Siapa ia? Ialah yang
tidak mengenal akan dirinya. Siapa dirinya? Si miskin yang kadada memiliki apa-apa, semuanya adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah, milik Allah, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari hatinya kadada merasa, tidak merasa sedikit pun kadada merasa apa-apa. Si miskin tadi. Angka 4 kalimat ada lagi panjangnya lagi. Minggu lalu terakhir kita sampai di situ. Setelah takbiratul ihram kemudian membaca dua iftitah. Takbir kemarin Allahu Akbar la haula wala quwata illa billah. Yang pertama di dalam takbir dan yang kedua bisalillah ya. Kemudian setelah takbir ia menurunkan tangannya dan menggenggam kedua tangannya kanan di atas kiri. Ini kalau bayang dua tangan sini kalau bagi orang pakai umum menggenggam tangan tuh kayak ini bang biasa ya. Tapi bagi orang yang pakainya sudah mendalam, bagi orang yang pakainya mendalam, menggenggam tangannya artinya hatinya tadi udah mau ucapkan aku berpegang, memegang teguh dengan kebesaran Allah. Kada kosong. Kayaknya disuruh memegang teguh. Maknanya memegang teguh kebesaran Allah. Siapa ada yang lebih besar daripada Allah? Siapa ada yang lebih kuat daripada Allah? Mun sidin bakahandak innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kebesaran Tuhan. Pegang, berarti memegang lah. Jadi gambaran dalam salat ini sebenarnya ada gambaran di dalam kehidupan juga menunjukkan di dalam kehidupan keseharian. Setelah takbir pegang. Kemudian summa yaqra'ul Fatihah, ia membaca Fatihah. Setelah menggenggam dua iftitah lalu ia membaca Fatihah. Dua iftitah tadi kan wa ma ana minal musyrikin, kita apa dan aku bukan tergolong orang-orang yang syirik, artinya mudah-mudahan kita bebenaran menjadi orang yang kada syirik sampai akhir hayat kita. Setelah itu menggenggam tangan dua iftitah. Tsumma yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca Fatihah. Orang pakai umum membaca Fatihah itu seperti apa yang dilaksanakan biasanya. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin amin habis. Bagi orang yang pakainya mendalam, ia membaca Fatihah ketika awal membaca bismillahirrahmanirrahim, hatinya tadi yang pertama ia sudah mengingat kebesaran Allah. Tapi di sini ada macam-macam kebesarannya. Tadi menyatakan, dipegang, membaca Fatihah, bismillah. Bila bismillahirrahmanirrahim, jadinya ia ingat kebesaran Allah Ta'ala yang ada pada batang tubuhnya atau dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dehnya lawan diri nih kebesaran Tuhan. Kayak apa ada kebesaran Tuhan? Kita mulai lahir halus sampai ganal. Mampulah kita mengenalkan awak kita seorang. Mampu. Dalam parut 9 bulan 9 hari bakurung. Tak kurung hitungannya, hidup aja. Keluar bayi sampai ganal. 10, 20, 30, 40, 50, kada terasa sampai aja umur 50. Siapa ada yang mampu membesarkan tubuhnya dengan sendirinya? Makanya bagi orang yang pakainya sudah mendalam, bismillahirrahmanirrahim. Jadinya waktu menggenggam tangan tadi, kada mengangkat takbir ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatinya tadi sudah ingat diriku nih kebesaran Allah. Kita nih sabuting bulu ya kada mampu numbuh akan.
bulu ya kada mampu numbuhakan. Tapi angkuhnya bukan main. Minta maaf lah kadek kita bang ya orang-orang lah. Sombongnya luar biasa. Sini kita mengenal kebesaran Tuhan sebenarnya di situ. Sebuting bulu aja kada mampu menumbuhkan. Sebuting kuku aja kada mampu kita menumbuhkan. Yang tumbuh kada berasa tuh di dalam kehidupan kita. Banyak kebesaran Tuhan yang ada pada diri kita. Hajar para ulama, bagi orang nampaknya sudah mendalam, pertamanya waktu mau ucap Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Fatihah tadi, ingat sebagian lawan dirinya dari ujung rambut sampai ujung batis, ini semuanya adalah kebesaran Allah. Hanya orang bila mau kayak itu, faedahnya tuh mudah untuk menghilangkan sifat angkuh dan sifat sombong, mudah benar, lembut perhatian. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya jir Tuhan Allah berfirman dalam Al-Quran sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Kami jar Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka. Artinya pada batang tubuh manusia tadi. Kami akan memperlihatkan ya Tuhan hatta yatabayyana annahul haq, sehingga menjadi jelas bahwa semua itu adalah benar. Artinya ada di luar diri aja, di diri kebesaran Tuhan yang pertama dipegang. Orang tadi memegang dengan kebesaran Tuhan. Pas membaca bismillah, ingat itu adalah diri kita tadi, itu adalah kebesaran Tuhan. Dan Allah berfirman lagi di dalam ayat lainnya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian apakah kalian tidak melihat? Tuhan memandiri kita. Di dalam diri-diri kalian, pada diri-diri kalian ya Tuhan, ada kebesaran Tuhan. Afala tubsirun, apakah kalian kada melihat ya Tuhan? Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang berakal. Kalau orang nampaknya ada mendalam, inya waktu membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ingat dengan dirinya adalah kebesaran Tuhan. Yang kedua, apabila ia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ia mengingat kebesaran Tuhannya ialah pada dirinya dipanglihat. Kebesaran Tuhan. Bila bismillah sebagian. Alhamdulillah, ingat kebesaran Tuhan dipanglihat. Kita kawa melihatnya karena kebesaran Tuhan. Ya. Nya curang ada kalau di dalam sifat 7 tauhid, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Basar sifat Tuhan lah, penglihat. Penglihat nih dititipkan kepada manusia.
Makanya kita melihat dengan penglihatan kebesaran Tuhan. Mun kada kebesaran Tuhan kita kada kau melihat. Dititipi penglihatan. Apabila penglihatan ini sifatnya dititip lah, kebesaran Tuhan yang ada pada diri ini penglihatan pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ini dititip. Lain diinjami lah. Mun diinjami kada bertanggung jawab kada apa-apa, tapi bila titip ada tanggung jawab. Bila titip sifatnya harus ada amanah. Bila kita salah gunakan, kita bertanggung jawab. Bila kita bagi orang-orang nampaknya mendalam, ia menggunakan mata tadi karena penglihat tadi kebesaran Tuhan, makanya sayang lawan kebesaran Tuhan. Makanya ada kalau dalam Quran, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengar, penglihat, fuad jadinya juga hati. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini kita mengetahui dulu yang pertama bahwa pertama bismillah ingat diri, kedua ingat penglihatan, ingat kebesaran Tuhan tuh di penglihatan kita. Apabila mengucap Ar-Rahmanir Rahim, maka ia ingat akan kebesaran Tuhan yang ada pada dirinya, yaitu di pencium. Siapa kada bercium? Mati? Kada hidup? Apabila ia membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maka ia ingat akan kebesaran Tuhan yang ada di pendengar. Maliki Yaumiddin. Barangnya. Kada ada lagi kesombongan kita jadinya. Semuanya sifat titip ya, dan tanggung jawab. Semuanya apabila kita salah menggunakan. Apabila ia mengucap yang kalimat iya kana budu wa iya kana stain, bagi fakihnya yang mendalam, ia ingat akan kebesaran Tuhan yang ada pada dirinya, yaitu akal pikir. Nih, makanya akal pikir ini kebesaran Tuhan. Makanya kalau kodrat, iradat, ilmu itu ialah akal pikir pada diri kita. Kebesaran Tuhan nih. Makanya di sini disebutkan la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berakal. Mana ada akalnya? Mana ada akalnya? Kita pakai akalnya, kau mikir akan. Makanya ada orang pas mendengar pemandiran orang nang kada nyaman, hati sangkal, akal pikir kada berfungsi lagi, lalu dijawabnya lagi keluar, langsung mulai sini ke sini, kada lagi ke sini, baru ke sini. Apabila dari sini ke sini, akal pikir menyaring, ini keluar teratur. Karena ada akal pikir kebesaran Tuhan. Tapi bila diterima dengan sini, nyasak, akal pikir kada menyaring lagi untuk mana membedakan baik dan yang kada baik, yang diucapkan bagus lawan yang kada bagus, lalu akal pikirnya jatuhkan di sini, kada ada akal pikirnya lagi, lalu keluarnya lagi. Jangan keluar. Keluar. Kurang ajar. Kaku. Kalimat yang kada nyaman doang semuanya. Akhirnya kalimat yang kurang bagus itu jadi kebiasaan. Di mana bertamu, dia apa segala macam. Karena kenapa? Akal pikirnya tadi. Ini gunanya akal pikir tadi. Saringan. Mana membedakan yang baik, mana membedakan yang kada baik. Banyak gunanya akal pikir nih. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal tadi. Contohnya kayak tadi, bagi orang yang mau memikirkan sabuting rambut, kita kada kau menumbuhkan di betang tubuh. Bulu betis, bulu rambut, bulu tangan, siapa yang mampu menumbuhkan?
Apabila akal pikirnya tadi itu jalan pulang, mentapakurakan tadi, dengan sendirinya rasa kegenangan lawan Tuhan itu datang. Dengan sendirinya rasa nyaman, rasa-rasa yang kurang bagus pada diri itu dengan sendirinya berundur dengan sendirinya, hilangan dengan sendirinya. Kenapa? Akal pikir. Ada akal, ada pikir. Bila dari sini, ini dulu. Apa yang ada di sini? Nafsu kadang. Ini mikirakan. Ini baguskah? Ada. Kadang memikirakan dapat, cuma ini kada tahan. Akhirnya jahir sikap nang kada baik. Akhirnya jahir perbuatan nang kada baik, atau pemuntungan atau pembicaraan yang kurang baik. Dan apabila ia mengucap tadi ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, di situ adalah akal pikir. Kemudian apabila ia mengucap ihdinas siratal mustaqim, maka ia ingat kebesaran Tuhan yang ada pada dirinya, ialah hidayah, petunjuk. Apa tuh hidayah? Apa itu? Ilmu. Makanya kena bila udah surah Fatihah habis digenggam tangan rokok lah dalam sembahyang tadi. Rokok tuh maknanya tuh setelah menggenggam kebesaran Tuhan, lalu ia menerima dari kebesaran Tuhan tadi. Dalam rokok tadi ialah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Lalu aturan dalam hidup, nasihat di dalam hidup ia terima. Imbah ia terima, ia angkat i'tidal. Setelah ia angkat i'tidal, sujud inya patuhi Al-Quran tadi itu dalam kehidupan. Semua itu juga termasuk adalah ia patuhi, mematuhi, mentaati akan kebesaran Tuhan. Semuanya gambarnya ada semuanya pada di dalam salat tadi. Ilmu, hidayah. Apabila ia mengucap sirata ihdinas siratal mustaqim, ialah ilmu. Yang ini, apabila ia mengucap ihdinas siratal mustaqim, maka ia ingat akan kebesaran Tuhan yang ada pada dirinya, ialah ilmu. Dan apabila ia mengucap siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ia ingat dalam rasa hatinya tadi ialah kebesaran Tuhan, hidayah, petunjuk yang ada dirinya tadi. Maka kemudian disunahkan bagi si makmum untuk menjahirkan amin. Lalu waladdallin je imam, amin je makmum. Apa makna amin dalam salat tadi? Amin itu ialah makmum tadi membenarkan akan semua kebesaran Allah Ta'ala tadi. Amin. Ingat saya lagi, sepian besar maha besar. Ini bagi orang nang pakainya sudah mendalam. Wala yasiluha biqaulihi waladdallin. Jangan disambung membaca amin waladdallin dengan amin. Harus ada jeda. Waladdallin. Amin. Makanya ada kalau orang rancak sembahyang tarawih. Waladdallin. Belum lin imam. Amin jemaah makmum. Berdahulu pada imam. Bila mau orang tuh kayak itu, jadinya salatnya tetap sah tapi kada bernilai di sisi Tuhan. Biasanya tak pair-pair tuh tarawih. Imam belum tuntong min lagi. Salatnya sah tapi kada bernilai. Nilai apa nanti dapat? Nilai kerajinan. Mau pahala kada? Rajin bener pahala ada. Kenapa? Ya kayak itu. Kada jangan disambung ya.
Perkataan amin dengan waladhalin amin. Dan hendaklah ia menjahirkan atau mengeraskan suaranya pada salat subuh, maghrib, isya, kecuali orang itu makmum. Salat isya subuh, zuhur dengan asar kada, subuh, maghrib, isya dijahirkan. Hanya di situ ada. Kenapa ini subuh itu 2 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa asar itu 4 rakaat? Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Kenapa isya itu 4 rakaat? 17 semuanya jumlahnya. Lalu bagi yang pakainya mendalam, mereka mengetahui 2 rakaat subuh itu jadi 2 rakaat itu jadinya jasad dan roh di waktu subuh. Jasad lawan 2. Bagi orang pakai umum 2 rakaat. Nah, tahu kayak seperti yang kita ketahui subuh tuh 2 rakaat. Bagi pakainya mendalamnya tahu subuh tuh jadinya jasad dan roh 2. Kenapa zuhur tuh 4 rakaat? 2 mata 2 jadinya 2 mata 2 talingan. Kenapa asar tuh 4 rakaat? 2 tangan 2 kaki. Jadinya 2 tangan jadinya 2 4 adalah. Kenapa maghrib itu 3? 2 lubang hidung 1 mulut. Cobanya maghrib itu 2 rakaat aja, mungkin kita tuh hidung 1 aja, luangnya, bonol, lah. 2 lubang hidung 1, 3 lah. Semuanya di diri kalau. Bagi orang yang mendalam akan pakainya tadilah, umum kayak biasanya ada. Cuma bagi yang udah mendalam 3 tadi 2 lubang hidung 1. Kenapa isya tuh 4 rakaat? Jadinya pusat sulbi 2 telapak kaki lawan kepala sampurna kada beritaan. Allahu Akbar. Kebesaran Tuhan saberitaan. Diulah di 5 waktu, dijadiakan di 5 waktu, diperintahkan di dalam 5 waktu untuk mendirikan Allah. Kebesarannya saberitaan. Jadinya jasad dan roh kebesarannya. 2 mata 2 kaki, 2 mata 2 panglihat, 2 pandangar besarannya. Mun kada tapahur lah, mun kada zuhur 2 tangan 2 kaki atau asar antara 2 tangan 2 mata 2 panglihat. Kalau 2 ansal zuhur tuh 2 telinga 2 mata. Mun kada hilap. Kebesaran Tuhan berita. Ya. Kenapa asar tuh 4? 2 tangan 2 lengkap. Maghrib 2 lubang hidung 1 lengkap saberitaan. Jumlahnya 17. Allah. Hanya mencium dengan kebesaran Tuhan, pencium kebesaran Tuhan, penglihat kebesaran Tuhan, ilmu semuanya kebesaran Tuhan. Nah, apalagi di situ diri kebesaran Tuhan. Bahkan kalau kita hendak bahas lebih dalam lagi, sampai menyebutkan para ulama sufi menyebutkan Tuhan tuh manda kebesarannya di lidah kita nih 9.000 sel. Ulun nggak tahu jenis selnya tuh kayak apa. Kalau mesin mobil sel tuh karet. Sel diilat nih 9.000 sel. Apa gunanya? Jar Tuhan, kebesaranku tuh supaya hambaku tuh bisa mengetahui mana rasa pahit, mana rasa manis. Besaran Tuhan bertaan. Banyak anak kita kupas satu persatu.
sampai Tuhan menulis asmanya, jumlah asmanya di batang tubuh manusia dengan kebesarannya tadi itu dengan jumlah 99 asma, 18 di tangan kanan, 81 di tangan kiri. Nah, huruf Arab 81, 18. Berapa jumlahnya? 90 lengkap. Setiap kita ada menghendak dibaca dengan kebesarannya tadi. Banyak kebesaran Tuhan. Cuma tetap dari semua kebesaran Tuhan tadi intinya semua dulu kembali kepada keterangan kita, yaitu bila membaca bismillah ingat dengan kebesaran Tuhan akan dirinya. Semuanya. Bila alhamdulillah panglihat. Bila ar-rahmanir-rahim pancium. Semuanya ada berkaitan ulun kisahkan tadi sebertaan, ulun terangkan tadi. Bilainya dengan bilainya Malik Yaumiddin pandangar. Talinga tadi kanannya. Bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akal pikir. Bila ihdinas siratal mustaqim itu ilmu. Bila siratal ladzina an'amta alaihim jalan yang Engkau anugerahkan kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalan yang sesat, bukan jalan yang kau murkai, waladhdallin dan juga bukan jalan yang sesat. Amin ya makmum. Bujur ya Allah kebesaran pian tadi. Hak hatta yatabayyana annahul haq, sehingga menjadi jelas bahwa kebesaran Tuhan itu benar. Nah, setelah waladhdallin amin, menjahirkan amin bagi si makmum. Kemudian membaca surah atau seukuran 3 ayat daripada Al-Quran atau selebihnya. Itu sunnah aja. 3 ayat boleh, kurang boleh, labih boleh, tak tinggal boleh, tapi mun Fatihah kada boleh tak tinggal. Nah, makanya Quran itu sebenarnya 30 juz itu semuanya kembalinya tuh ke surah Fatihah. Paham Al-Quran tuh nah. Semua isi Al-Quran tuh. Di dalam Al-Quran tuh banyak cerita, kalau kisah. Setelah kisah, nasihat, jangan kayak ini, jangan seperti ini. Semuanya dari kisah, nasihat, kisah Bani Israel, nasihat, kisah para nabi, nasihat, sejarah, nasihat. Semua 30 juz tadi itu kemana kembalinya? Ke Fatihah. Di mana di Fatihah? Yang pertama ialah siratal, ihdinas siratal, tunjuki kami jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus tadi? Kebesarannya ialah ilmu pada diri kita tadi itu. Semua kan dari 30 juz pasti nyuruh jalan lurus ya lah. Wala yasilu akhir surah bitakbiril huwi. Wala yasilu akhir surah bitakbiril hawi. Jangan menyambung akhir surah dengan takbir turun. Nah ini banyak juga kejadian tapair-pair sembahyang. Wallahu birabinas malikin asilahin syarrul wasihan ladzi yusbiru minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Itu sama
Salatnya sahai, cuma kada bernilai. Kalau jiran mun kada bernilai malah payah. Betahan dahulu. Tontong minal jinnati wan nas. Tahan. Allahu Akbar. Alangkah baiknya diresapi. Allahu Akbar. Kebesaran Tuhan tadi. Wa yaqra'u wa bal yafsilu bainahuma, akan tetapi jedalah antara keduanya dengan seukuran membaca subhanallah. Wa yaqra'u fis subuh, dan membaca pada subuh daripada surah yang panjang yang sudah berpasal-pasal, yang sudah dipasal-pasalkan di dalam Al-Qur'an, dan pada maghrib pendek, zuhur dan asar isya sedang-sedang. Dan di dalam perjalanan hendaklah hanya cukup membaca setelah Fatihah tadi qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah, dan begitu juga di waktu 2 rakaat fajar, tawaf dan tahiyat. Itu semuanya kebesaran Allah Ta'ala. Tsumma yarka, kemudian ia rukuk dan memelihara ia pada rukuk tadi perkara-perkara. Wahwa, yaitu ayyukabbira liruku, dan ketika ruku hendaklah ia mengucap takbir Allahu Akbar. Wa ayyarfa yadayhi ma takbiratir ruku, dan hendaklah mengangkat kedua tangannya ketika turun takbir kepada ruku. Allahu Akbar. Tangan turun, tangan 4 mengangkat, hendak turun. Wa ayyamudat takbir ila tamamir ruku, dan memanjangkan takbir kepada sempurnanya ruku. Takbir tadi Allahu Akbar. Jangan bacaannya habis dahulu, gawiannya belum tuntung. Artinya gawian lawan bacaan tadi disejajarakan. Atau gawiannya sudah tuntung, bacaannya masih berbunyi, ulangnya sudah rokok, masih ada bunyinya. Ila tamami rokok, wa ayyada arahataihi ala rukbataihi, hendaklah ia meletakkan kedua telapak tangannya, ala rukbataihi, di atas lututnya, wa asabi'uhu, dan jari-jarinya mansyuratan terbuka, muwajjihatan menghadap nahwal kiblah, ke arah kiblat. Tahu kita bertahan tangan Allah mandak di ini rokok, kepala, bahu, belakang, pundak. Sampaikan nih, apa ngarannya nih? Apa ngarannya? Parak bagian belakang nih, pinggang ke bawah nih, rata sejajar. Wa ayyamudda zahra dan hendaklah ia memanjangkan, meluruskan punggungnya, mustawiyan punggungnya. La yakunu ra'suhu akhfat wala arfa. Jangan sampai kepalanya tadi lebih turun dan lebih tinggi. Ada orang rokok bungkai ini. Jangan sampai jinya kepala atau ke bawah. Jangan sampai kepala atau ke atas. Rata. Kan ada orang rokok. Ini sejajar kalau ini. Kepalanya sejajar. Lawan ini. Ini sejajar. Kada ke atas, kada ke bawah. Ada juga orang rokok kayak ini. Itu bisa tasumbalit salajur. Menyebutkan kita Nabi itu alasannya diandak tangan nih, alasan tangan nih diandak di muka sini nih, memudahkan untuk ia berdiri kembali. Kita disuruh kayak ini nih. Pertama alasan sebabnya itu memudahkan kita untuk berdiri kembali. Amuninya merubah akan apa nang disuruh tadi ya, bisa tasumbalit. Ngoknya salajur. Belah kayak itu. Gulu bisa tasilaho. Gulu bisa tasilaho atau bisa tajungkang salajur. Lalu bagus deh aturan tadi, tangan di sini. Ini bagi hukum pakai umumnya. Nah, bagi orang yang pakainya mendalam,
gerakannya seperti itu, tapi hatinya merasakan, menerima di situ akan kebesaran Allah Ta'ala, yaitu ialah Al-Quran. Makanya ada kalau dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Qurannya, imamnya jadinya di depannya, maksudnya tadi yang mengirit inya. Al-Quran tadi artinya inya patuh kepada aturan-aturan Tuhan. Maka Al-Quran tadi qadahu ilal jannah, akan mengiritnya, membawainya ilal jannah, kepada surga. Wa man ja'alal Qur'ana, barang siapa yang menjadikan Quran tadi di belakangnya. Arti di belakangnya tadi itu bukan Quran tadi di sini kada aja. Artinya iya tadi Bang, di belakang tadi banyak dia bayakan jarang. Bukan bukunya lah, bukunya tetap kita beradab, isinya lebih utama. Dengan Qur'annya kita beradab, isinya nang kita terima di waktu ruku tadi. Lalu di situ berbunyi, kenapa bunyinya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Subhana rabbiyal azimi, maha suci engkau. Maha suci Tuhan. Rabbiyal azim, maha agung. Wa bihamdi, dengan segala pujiannya. Kenapa? Karena menerima akan kebesarannya. Setelah ruku subhana rabbil azim wa bihamdi, kepala kada terangkat, kada juga tak ke bawah, tidak terlalu ke bawah, sejajar. Lalu inya membawa kebesaran Tuhan tadi, diterimanya sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah dengan segala pujiannya. Dibawa Quran tadi, kebesaran Tuhan tadi dibawa. Turun laginya kepada sujud. Allahu Akbar. Sujud. Orang sujud itu apa maknanya? Patuh, taat, menurut, memakai. Sujud. Ingat kebesaran Tuhan daras. Di mana mentaati, maknanya di situ. Quran jadi diterima mentaati. Ya Allah. Lalu berbunyi di dalam sujud tadi itu, bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan, pian maha tinggi. Ta'ala rabbiyal a'la, paling tinggi a'la nih. Maha tinggi pian, paling tinggi dah. Kenapa? Karena inya tunduk taat dengan kebesarannya tadi. Lalu mau ucap subhana rabbiyal a'la. Ketika bangun daripada sujud, lalu ia duduk di antara 2 sujud. Pas duduk di antara 2 sujud, orang pakai umum, ia di situ duduk di antara 2 sujud, duduk lalu membaca Rabbil Firli. Bagi orang nang pakainya mendalam, ia di situ mengucap doa tadi tuh meresapi dengan hatinya. Karena duduk di antara 2 sujud tadi tuh sudah maknanya di dalam melaksanakan. Sujud tadi dah ulun taati. Bangun, laksanakannya lagi. Mau nang di dalam salat ataupun nang di luar salat tadi. Mana nang hukum dibolehkan, mana nang kada dibolehkan. Lalu inya berucap di situ Rabbil Firli. Ya Allah, ampuni dosa ulun. Seandainya ada tahilap, nang kada sengaja, nang mana ulun telanggar, udah di dalam pemakaiannya, warhamni, kasihani ulun. Minta kasihani lawan Tuhan, Tuhan sayang. Minta kasihani lawan makhluk hina. Warhamni, sayangi ulun. Kasihani ulun. Wajeburni, tambali akan kekurangan ulun. Tambali, tutupi akan segala kekurangan-kekurangan. Warfa'ni, angkat derajat ulun ya Allah. Rabbil Firli warhamni
wajiburni, warfa'ni, napa lagi? Warzuqni. Anugerahkan rezeki kepada ulun. Rezeki apakah? Khususnya keimanan dan kesalehan. Bila kita minta rezeki dua aja yang kita pinta nang utama. Tapi nang salebihnya tersarai nang mau utama dulu rezeki keimanan lawan kesalehan. Karena bila hidup beriman, bila hidup saleh, bagus. Berumah tangga kata mau bakalahe. Lawan kuitan dari mau bakalahe. Lawan orang akor terus, hendak baik hati terus. Tapi bila kada beriman, kada saleh, kayak apa aja lawan kuitan gimana? Bila kita hidup beriman saleh, biar kita mati, biar anak tak tinggal kada berharta aja takutan. Asal ada iman non saleh aja nya kada bakal jadi maling. Tapi bila anak kada didoakan kada menjadi beriman, kada menjadi saleh, biarnya ditinggali harta banyak masih bisa jadi maling. Kenapa? Karena kada ada imannya, kada ada kesalehannya. Warzuqni. Di situ beri rezeki. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tunjuki ulun, tunjuki aku. Wahdini. Kita bila membaca bacaan itu jangan dimuntong aja. Dibaca, diingat, diresa itu setiap amalnya wajib. Imbah dibaca, diingatakan kebesaran Tuhan tadi. Nang sudah kita pingkut Al-Quran tadi tuh rasakan pada diri. Wah ini orangnya tunjukin. Si maras nih, si kasihan nih tunjukin. Pas wahdini tak ingat nang lain. Wahdini wa'afini, berikan aku kesehatan. Wa'fu anni, maafkan aku, maafkan ulun. Itu semua kalau di dalam sudah pengamalan tadi. Pertama, kalau tak salah minta ampunan, minta kasihani, minta angkat derajat, minta rezeki, minta sehatakan, minta rezeki keimanan, kesalehan itu tergantung isinya. Minta rezeki, minta petunjuk, minta apa lagi nanti terakhir, minta kesehatan lawan minta kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mau kada mau pasti bulik bangsa bertahan lah. Bulik pasti bulik kita ke kampung halaman kita yang abadi. Pasti bulik kita. Dan seperti mana sudah kita kisahkan, orang bulik pasti senang. Orang pulang kampung pasti senang. Apabila orang kampung kada senang, orang pulang kampung kada senang, itu ulun kada tahu. Orang yang bebenaran hendak pulang kampung tuh 100 hari sudah diberi rasa gembira. Senangnya luar biasa. Biarnya garing pasti senang. Bahkan banyak orang nambah iman tuh bulik akhir hayatnya garing kada tapi mau dibawa obat. Kada gin aku dibawa obat. Aku parak juga lagi. Aku sanang deh, aku hati himong deh. Senang orang hendak bulik. Bahkan jangan ber kada ada tanda-tanda gin. Dipadahi orang, ikam ini kayaknya ada ciri-ciri hendak mati, tetap senang. Alhamdulillah ya Allah, lakasakan lagi. Senang orang hendak bulik kampung. Pas sampai orang ikam ini hendak mati aja orang. Lu sehari kayak lagi. Tapi ciri orang yang hendak pulang kampung tadi senang. Tapi yang benar-benar memegang kebesaran Tuhan, menerima dan memakai, mentaati dan melaksanakan, pasti diberi rasa senang ketika ia hendak pulang kampung nang abadi dan hakiki. Kita kada perlu, kita lawan diri kita nih kada perlu harus mencari ke orang lain atau bertanya kepada orang lain siapa diri kita. Sebenarnya kita dengan diri kita tahu dan masing-masing. Kita jujur, kita kada jujur dengan Tuhan, kita jujur dengan Tuhan, kita hendak kebenaran, itu semua kita. Dan bahkan orang lain pun kada bisa tahu.
kepura-puraan kita dengan agama itu kita. Kebenaran kita dan kejujuran kita dan kepura-puraan kita terhadap agama itu kita nang tahu. Bukan orang lain. Bukan orang lain yang mengetahui ataupun kita hendak bertakon ke orang lain, bukan. Itu diri kita masing-masing. Ya mudah-mudahan kita sabarataan karena disenangkan hati hendak bulik sabarataan ya kalau senang pulang kampung. Makanya ada bunyi kalau di dalam surah Yasin tuh, salamun qaulam mir rabbir. Wajah bila baca Yasin jer mau ucap gitu jer 7 kali je ulang-ulangi jer. Ya Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kapan salamun qaulam mir rabbir rahim itu berbunyi? Itu ucapan bagi orang yang senang pulang kampung. Malaikat akan mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim itu bagi orang yang senang pulang kampung. Apabila ketika berpisahnya antara jasad dengan rohnya. Keluar tadi. Jasad tadi kan beda ya kalau pas keluar tadi rohnya tadi itu malaikat menghadang tadi. Lalu malaikat tadi mau ucapkan jar perguruan ulun pas waktu keluar roh tadi itu bang, pas keluar pada betang tubuh salamun qaulam mir rabbir. Salam, kenapa salam tuh? Artinya kedamaian, ketenangan, kesejahteraan aja malaikat. Selamat sejahtera kami sampaikan kepada pian qaulam mir rabbir rahim. Ucapan ini kami sampaikan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wah, ya malaikat. Ketika senangnya berpisahnya rohnya dari jasad tadi, lalu senangnya roh tadi pulang kampung, makanya jasadnya baik, putih kuning, takurihing, ada nang kayak orang guring, ada nang dahi bapaluhan, ada nang mata sayu-sayu, ada juga awak karas, ada nang awak baeroma, ada nang mata calang ke atas, ada nang macam-macam, ada nang takurihing. Bagi orang yang memang senang rasa tadi itu, orang yang rasa senang diberi hendak pulang kampung yang hakiki tadi, ia tadi mendapatkan ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim tadi ketika jasad berpisah dengan roh tadi, roh berpisah dengan jasad. Salamun qaulam itu semua diberikan kepada orang yang benar-benar melaksanakan, mentaati, menggenggam kebesaran Tuhannya tadi. Ya. Tadi nih. Wah, 10 deh. Setelah duduk di antara dua sujud, yang terakhir tahiyat, nanti insyaallah setengah bulan yang akan datang. Intinya semuanya tetap kebesaran Tuhan lah. Dan kita kawal mamalakan, nyaman mamalakan. Namun kisah-kisah orang dahulu banyak ay, neurun di akhir nih berkisah. Kelebihan orang yang memakai, orang yang pakainya mendalam tadi, dengan serba memakai kebesaran Tuhan, dengan serba-serbi, dengan serba semuanya kebesaran Tuhan. Bagi pakai mendalam tadi, ada satu kisah Imam Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad Ghazali. Sidin nih bisi ading ngarannya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang ading nih sudah mendalam waktu itu pakainya. Yang kakak belum mendalam, masih pakai umum. Waktu itu Imam Ghazali masih dipakai umum. Pas berjamaah berdua. Yang kakak jadi imam, yang ading jadi makmum. Takbir Allah. Nang ading Ahmad, nang kakak Muhammad. Pas di tengah-tengah sembahyang, Ahmad ading sidin mau parakah ini jurang berpisah daripada imam. Kada umpat lagi. Pas berpisah daripada imam, pas selesai sembahyang,
Imam Ghazali Muhammad betakon waktu itu, "Ya Ahmad, ya akhi, wahai saudaraku, kenapa engkau berpisah?" Aku jar Ading Sidin yang bernama Ahmad tadi, "Kenapa engkau berpisah?" Lalu dijawab oleh Ahmad Ading Sidin tadi, "Aku jernya waktu berjamaah dengan pian tadi kaai." Jadi dalam bahasa Banjarnya, di tengah-tengah sembahyang mencium dari batang tubuh pian tadi yang keluar dari aroma pian tadi itu aroma bau haid. Dan ulun curiga pian waktu sembahyang tadi itu pas mau ucapakan bacaan-bacaan dalam salat tadi, yang pian ingat adalah hendak mengarang tentang bab-bab haid. Maka karena itu ulun muparakah daripada pian berpisah, karena pian sembahyang mikirakan haid, ulun berpisah jer nang ading. Wih, takajut nang kakak, jer nang kakak. Ay, adingku nih harapnya pang di mana? Oh, sekalinya nang ading udah mendalam pakihnya. Lalu nang kakak betakon di mana? Belajar. Dianu jer ditelusuri, oh sekalinya. Kebesaran Tuhan dipangcium sekalinya. Di mana? Di tadi Pak. Nang kita terangkan tadi itu. Satu persatu. Ada yang dipencium, ada yang pandangar. Ingat membaca ini, ingat dipencium kebesaran Tuhan. Pas mau ucapakan tadi, bismillah diri. Alhamdulillah panglihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Merasakan kamata nih kebesaran Tuhan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kapan dengar? Maliki yaumiddin. Merasakan kapan cium nih kebesaran Tuhan yang mencium pada diri ini. Satu persatu dirasakan. Nyaman. Nah, itu bagi Pak sampai Imam Ahmad tadi itu mencium. Pas mau mendengar nang kakak Maliki yaumiddin. Ingat sidin lawan pencium nih kebesaran Tuhan. Dicium makan sekalinya bau haid daripada imam tadi. Sekalinya nang kakak pas sembahyang tak pikir bab-bab masalah haid nah di dalam sembahyang. Akhirnya mau parakah nang ading tadi itu. Banyak kayak lagi kisah-kisah orang nang pakihnya mendalam tadi di dalam salatnya tadi. Yang pentingnya mudah-mudahan kita kawam memahami, mengamalkan, dan juga kita sampai ke rasanya juga mudah-mudahan dirasakan apa yang dirasakan oleh mereka-mereka orang-orang yang terdahulu. Amin ya rabbal. Ulun kada berpanjang lebar. Ada salah khilaf yang sengaja atau tidak sengaja minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setengah bulan akan datang. Qabalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. 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 Allah